Halo Pak Badrul, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Dinan Miladi dengan NIM 522 30208. Dan teman-teman juga jika yang lainnya menonton. Pada hari ini saya akan menjelaskan kasus untuk pertemuan ke-15 PBO, yaitu kasus 4. Nah, di sini tuh kita diminta untuk memodifikasi kasus yang ada di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 12, untuk kasus tiganya. Nah, di sini tuh kita nantinya diminta untuk menambahkan eh, aplikasi input output dengan menggunakan buffer reader, yang sebelumnya hanya menggunakan eh, diminta input saya menggunakan stream reader. Di sini diminta untuk menambahkan buffer reader dan menggunakan diminta untuk menambahkan salah satu exception. Jadi kita akan menggunakan exception nantinya. Kemudian nanti untuk persegi panjang diminta input variabel panjang, lebar, segitiga, diminta untuk alas dan tinggi, dan lingkaran dengan jari-jari. Nah, di sini tuh kita nanti akan membuat sebuah kelas, yaitu bangun datar. Nah, di bangun datar itu tadi ada isinya persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nantinya kita juga akan ada interface berupa simetri dan keliling. Oke. Nantinya juga akan ada main class berupa bangun datar beraksi. Nah, di sini langsung aja kita buat. Untuk kelas parentnya di sini ada kelas bangun datar berupa abstract class. Di sini dia itu mendeklarasikan dua metode ya, dua metode abstrak berupa untuk menghitung luas dan tampil hasil. Di sini hitung luas itu untuk menghitung luas, di sini straightforward ya, jadi kayak ya untuk menghitung luas. Sedangkan public abstract void tampil hasil ini untuk menampilkan hasil akhirnya. Selanjutnya ada interface-nya. Di sini interface keliling. Interface keliling ini memiliki metode double hitung keliling. Nah, di sini tuh digunakan untuk menghitung keliling ya. Nah, di sini ada simetri, ada interface simetri. Nah, di sini tuh digunakan untuk mencari atau menghitung simetri putar dan simetri lipat. Di sini ada dua metode, yaitu untuk menghitung simetri putar dan lipat dari bangun-bangun datar yang ada. Tapi nantinya interface ini tuh hanya diimplementasikan ke lingkaran dan persegi panjang, sedangkan segitiga tidak ada menggunakan interface simetri dan keliling ini. Langsung aja kita ke bangun datarnya. Yang pertama di sini ada lingkaran ya. Lingkaran ini merupakan kelas anakan atau inheritance dari kelas bangun datar. Nah, di sini dia mengimplementasikan interface keliling dan simetri. Nah, di sini kita memiliki atributnya jari-jari. Di sini ada public lingkaran, integer, jari-jari. This jari-jari sama dengan jari. Di sini kita membuat kita membuat konstruktor jari. Nah, kemudian kita di sini menggunakan overriding. Overriding ini kegunaannya apa sih? Nah, overriding ini gunanya itu untuk memspesifikkan sebuah metode yang nantinya dipanggil bagi kelas ini ya. Jadi untuk kelas lingkaran spesifik nanti jika dipanggil metode hitung luas yang ada di main class, yang ada di kelas induk, maka jika untuk untuk lingkaran tadi, maka spesifik jika dipanggil metode hitung luasnya dia akan return math phi
dikali jari-jari dikali jari-jari. Jadi tidak mungkin di sini jika lingkaran yang dipanggil tiba-tiba keluar sisi kali panjang, tidak mungkin. Soalnya di sini karena overridingnya ada di lingkaran, karena melakukan overriding lingkaran, maka spesifik jika dipanggil hitung luas untuk lingkaran nantinya dia akan mengembalikan atau return math pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Begitu juga dengan overriding kelilingnya. Untuk hitung keliling, di sini keliling merupakan metode yang ada di interface ya, karena di sini mengimplementasikan interface dari keliling dan simetri. Di sini spesifik untuk kelas lingkaran, jika dipanggil dengan metode yang ada, metode hitung keliling ini, maka dia akan mengembalikan 2 dikali pi dikali jari-jari. Selanjutnya untuk simetri putar juga kita melakukan overriding juga, spesifik untuk lingkaran dia akan mengembalikan 360. Selanjutnya untuk simetri lipat, di sini kita melakukan overriding juga khusus untuk lingkaran, dia akan mengembalikan di sini double positive infinity, karena untuk dia menjadi double infinity karena jika dilipat lingkaran terus akan jadi infinity dan atau tidak terbatas. Nah, selanjutnya kita untuk metode tampil hasil yang ada di kelas indukan, kita juga melakukan overriding. Jadi khusus untuk lingkaran dia akan mencetak ini semua ya, lingkaran, khusus untuk lingkaran luasnya hitung luas dari lingkaran, kelilingnya hitung keliling dari lingkaran, simetri putarnya simetri putar dari lingkaran, dan simetri lipatnya simetri lipat dari lingkaran. Selanjutnya ada persegi panjang. Nah, kelas anakan persegi panjang ini merupakan kelas anakan dari bangun datar. Dia inheritance dari bangun datar, dia tuh mewarisi ya dari bangun datar. Kemudian dia juga mengimplementasikan interface keliling dan simetri sama seperti lingkaran tadi. Namun karena ini persegi panjang, dia berbeda karena overridingnya juga berbeda. Nantinya akan beda. Nah, di sini tuh atributnya ada panjang dan lebar. Di sini kita memiliki konstruktor persegi panjang untuk menginisialisasi panjang dan lebar. Di sini ada dis.panjang sama dengan panjang dan dis.lebar sama dengan lebar. Jadi kita tinggal menginisialisasi. Kemudian di sini juga kita melakukan overriding lagi seperti kelas lingkaran tadi. Namun bedanya di sini spesifik untuk kelas anakan persegi panjang, jika kita memanggil metode hitung luas yang diambil dari kelas indukan kelas indukan bangun datar, di sini untuk persegi panjang dia akan mengembalikannya karena overriding ini khusus jadi panjang kali lebar untuk kelas persegi panjang. Jadi dia tidak akan mengambil jejari atau sebagainya ya, soalnya di sini udah melakukan overriding yang khusus untuk kelas persegi panjang. Selanjutnya di sini ada kita juga melakukan overriding untuk metode hitung keliling yang diambil dari interface keliling, khusus untuk spesifik untuk kelas persegi panjang ini dia akan mengembalikan 2 dikali panjang ditambah lebar. Di sini panjang ditambah lebar dihitung duluan karena dalam kurung, selanjutnya akan dikalikan 2. Kemudian di sini kita melakukan overriding lagi untuk metode sim putar atau simetri putar yang diambil dari interface simetri. Nah, di sini khusus untuk persegi panjang dia akan mengembalikan 180. Beda dengan lingkaran yang tadinya 360. Jadi jadi jika nanti dipanggil simetri putar metode simetri putar dengan menggunakan persegi panjang dot simetri putar, maka dia akan mengeluarkan 180. Begitu juga jika lingkaran dot simetri putar, dia akan mengeluarkan 360 begitu. Selanjutnya kita melakukan overriding untuk simetri lipat dari persegi panjang. Nah, di sini simetri lipat untuk persegi panjang itu ada
jika dipanggil metode sim lipatnya ini, dia akan mengembalikan 2. Selanjutnya kita melakukan overriding lagi untuk tampil hasil dari kelas persegi panjang. Di sini jika dipanggil tampil hasil persegi panjang udah tampil hasil misalnya, maka yang akan muncul itu nanti mengembalikannya persegi panjang, terus hitung luas, dia akan ngeprint luas, tapi di sini hitung luasnya akan ngambil dari rumus ini, panjang dikali lebar. Kemudian keliling juga begitu, akan mengambil dari ini khusus untuk persegi panjang. Kemudian simetri lipatnya simetri lipat dari persegi panjang, simetri putarnya juga simetri putar dari persegi panjang. Nah, selanjutnya di sini kita ada kelas segitiga. Di sini kelas segitiga merupakan inheritance dari kelas bangun datar. Nah, di sini dia tidak extend dan tidak menggunakan interface keliling dan interface simetri. Jadi untuk segitiga ini dia hanya merupakan inheritance dari bangun datar. Makanya di sini dia memiliki atribut alas dan tinggi. Kemudian di sini ada konstruktor dari segitiganya. Dis dot alas sama dengan alas dan dis dot tinggi jadi tinggi. Nah, di sini kita melakukan overridingnya hanya 2 kali, yaitu hitung luas dan tampil hasil. Untuk overriding yang pertama juga sama. Di sini hitung luasnya spesifik diambil dari kelas induk bangun datar, tapi jika dipanggil nanti di main class segitiga dot hitung luas, maka yang akan muncul adalah 0,5 dikali alas dikali tinggi untuk spesifik kelas segitiga ini. Selanjutnya juga ketika dipanggil metode tampil hasil, di sini kita melakukan overriding juga khusus untuk segitiga, maka dia hanya akan menampilkan 2 ini untuk segitiga. Terus akan ngeprint luas tambah hitung luasnya itu yang ada di sini 0,5 dikali alas dikali tinggi, karena ini rumus segitiga. Jadi berbeda dengan lingkaran dan persegi panjang tadi, ketika dipanggil mereka kan extend atau mengimplementasikan interface keliling dan simetri. Jadi mereka akan ngeprint sebanyak 5 baris, yaitu untuk lingkaran di sini ada penjelasannya: lingkaran, luas, keliling, simetri putar, dan simetri lipat. Itu juga persegi panjang, dia juga jika dipanggil nanti dengan overridingnya tampil hasil khusus untuk persegi panjang, dia akan menampilkan persegi panjang, luas, keliling, simetri putar, dan simetri lipat. Jadi 5 baris juga. Nah, berbeda dengan segitiga ini, segitiga nantinya ketika dipanggil metodenya tampil hasil, maka khusus untuk segitiga ini hanya 2 baris, yaitu segitiga dan hitung luasnya saja. Selanjutnya kita akan membuat main class. Nah, seperti yang tadi diminta, kita akan mengimport java.io.bufferreader ini untuk mengimport buffer readernya yang diminta. Kemudian import java.io.inputStreamReader di sini untuk mengimport stream reader. Kemudian import java.io.io_exception sini untuk mengimport exception yang tadi diminta dalam kasus 4. Nah, di sini kita ada main class bangun datar beraksi. Nah, di sini kita melakukan PSPM atau public static void main, dan kita membuat objek. Kita memanggil buffer stream reader. Di sini kita panggil reader, tapi ini bisa apa aja ya. Misalnya kita input kita isi input atau sebagainya, ini apa aja bisa. Tapi di sini saya memilih untuk memanggilnya reader. Nah, di sini saya melakukan IO exception-nya. Di sini itu IO exception itu digunakan untuk menghindari error ya.
karena di sini try saya menggunakan IO exception try dan try catch jadinya. Nah, dalam try ini dalam codingan yang ada dalam blok try ini merupakan codingan yang memiliki potensi untuk terjadinya error. Nah, jika terjadi error maka dia akan di sini yang berpotensi makanya. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganannya ada di sini di catch. Jadi misalnya terjadi error, maka pengguna kan biasanya tidak ingin yang repot-repot. Jadi mereka tidak tahu kesalahan mereka di mana. Misalnya harusnya mereka memasukkan angka, tetapi mereka memasukkan huruf gitu. Jadi kita tulis di sini terjadi kesalahan mohon coba lagi. Nah, di sini maka penanganannya akan menjadi ini. Jadi jika terjadi error catch, maka jika di dalam try ini terjadi kesalahan, maka catch IO exception ini i-nya bisa diganti apa saja, tidak harus atau tapi. Nah, di sini penanganannya, maka dia akan ngeprint terjadi kesalahan, mohon coba kembali, atau mungkin mohon cek ulang, coba isi dengan dengan angka bukan huruf atau sebagainya gitu. Nah, di sini jadi sudah jelas mungkin saya penjelasan tentang try catch di sini mungkin sudah jelas. Jadi intinya ini merupakan codingan yang berpotensi akan error jika diisi dengan kata-kata lainnya. Nah, jika error maka dia penanganannya merupakan ini. Soalnya pasti sebagai user atau pengguna ya biasanya mereka tidak mengetahui kesalahannya di mana, atau mereka melakukan salah atau mereka melakukan kesalahan. Tiba-tiba programnya error dan tidak bisa dijalankan, tapi tidak ada notifikasi seperti itu. Jadi ini penanganannya. Selanjutnya di sini kita kan membuat tadi selanjutnya aplikasi hitung bangun datarnya ini merupakan codingannya. Di sini kita ada interface yang lumayan mudah dimengerti ya, aplikasi menghitung bangun datar. Kemudian menu-menunya di sini ada 4 pilihan, yaitu yang pertama untuk menghitung lingkaran, yang kedua untuk menghitung persegi panjang, yang ketiga untuk menghitung segitiga, dan yang keempat untuk exit atau keluar dari program. Di sini nanti pengguna akan diminta untuk pilih opsi 1 sampai 4. Nah, di sini kita menggunakan buffer reader, yaitu karena integer maka kita mengubah yang tadinya defaultnya adalah string. Di sini kita melakukan parse integer, yaitu mengubah menjadi integer. Jadi agar kita bisa memasukkan inputnya itu berupa integer gitu ya. Jadi istilahnya nanti kan di sini disuruh pilihnya 1 sampai 4. Itu kan merupakan integer atau angka. Jadi agar bisa itu kita harus mengubah inputnya itu, input yang dimasukkan oleh pengguna itu integer dengan menggunakan parse int, kemudian baru reader.readline. Jika hanya reader.readline maka yang dimasukkan itu hanya string biasa. Di sini kita menggunakan switch dan pilihannya. Sini pilihan dari pengguna ya. Pilihan dari pengguna itu integer. Nah, pilihannya itu ada 1, 2, 3, dan 4 tadi. Pilihan pertama itu memasukkan jari-jari. Nah, di sini juga jari-jari. Ini kan tadi pilihan pertama kan lingkaran, hitung lingkaran. Jika
pengguna memilih satu, maka akan mengeprint masukkan jari-jari lingkaran. Nah, di sini juga pengguna akan diminta untuk memasukkan jari-jari dari lingkaran. Di sini, ya jari-jari dari kelas lingkaran ini, karena tadi sudah melakukan overriding dan memanggil metode dari lingkaran, kita diminta pengguna itu nanti diminta untuk memasukkan jari-jari lingkaran ini. Mana tadi? Ya, lingkaran. Kemudian untuk di jari ini merupakan integer. Nah, tadinya juga di sini kita melakukan buffer reader juga. Buffer reader itu digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui terminal. Nah, untuk jari-jari ini nantinya kan diminta untuk diisi juga berupa integer. Begitu telah diisi, maka dia akan memanggil bangun datar lingkaran sama dengan new lingkaran jari-jari. Nah, di sini kita memanggil lingkaran dan dot tampil hasil. Sini setelah melakukan overriding lingkaran, maka ini spesifik akan memunculkan tampil hasil, metode tampil hasil dari lingkaran ya. Kemudian dia akan break atau berhenti. Selanjutnya di sini kita untuk jika pengguna memilih angka 2, maka akan muncul print masukkan panjang. Kemudian integer di sini mengubah jadi integer juga, masukkan panjang, diminta untuk masukkan panjang. Kemudian masukkan lebar, soalnya khusus untuk persegi panjang tadi kan ada panjang dan lebar ya, jadi diminta untuk memasukkan keduanya. Sini ada objek atau konstruktor juga persegi panjang. Terus kemudian di sini memanggil metode yang khusus untuk persegi panjang, tampil hasil rumus tampil hasil dari persegi panjang itu. Jadi kayak yang dipanggil adalah ini, atau tampil hasil yang ini. Nah, begitu juga dengan segitiga. Di sini diminta untuk segitiga untuk masukkan alas, karena khusus untuk segitiga tadi yang sudah kita bahas diminta untuk masukkan alas dan tinggi. Sini juga dimintanya integer ya, masukkan tinggi juga tingginya integer. Nah, di sini kita melakukan instansiasi atau objek dari segitiganya. Kemudian kita memanggil segitiga dot, ini diambil dari bangun datar segitiga sama dengan new segitiga, alas dan tinggi. Nah, kemudian di sini kita memanggil tampil hasil yang spesifik dari kelas segitiga ini, yaitu hanya 2 ini ya. Kemudian akan break. Kemudian jika pengguna memilih angka 4, maka akan muncul sampai jumpa lain kali. Kemudian break. Nah, selain dari keempat pilihan tadi, misalnya pengguna masukkan 5, maka pengguna akan mendapatkan notifikasi pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Itu saja. Selanjutnya kita coba untuk running untuk kasus 4 ini. Nah, sini saya akan mencoba untuk menghitung lingkaran. Pilihannya 1. Misalnya jari-jarinya 12. Nah, di sini akan muncul spesifik menggunakan rumus-rumus lingkaran yang ada. Sini muncul lingkaran, luasnya itu dari jari-jari 12 kan 22/7, misalnya pi atau pi dikali 12 dikali 12, maka hasilnya 452, sekian. Kemudian untuk kelilingnya juga sesuai ya dengan rumus yang ada di sini. Selanjutnya simetri putarnya juga sesuai dengan simetri putar lingkaran. Simetri lipatnya juga sesuai dengan simetri lipat lingkaran, yaitu infinity. Kemudian sistem setelah melakukan break akan melanjutkan
mengulang lagi. Di sini kita akan mencoba hitung persegi panjang selanjutnya. Di sini kita karena persegi panjang ada panjang dan lebar, tadi lingkaran hanya diminta untuk masukkan jari-jari. Nah, di sini untuk persegi panjang kan kita diminta untuk masukkan panjang dan lebar. Misalnya panjangnya 7 dan lebarnya 12. Maka akan langsung muncul ini metode tampil hasilnya tadi ya. Khusus untuk persegi panjang, maka akan muncul persegi panjang luasnya 84, kelilingnya 38. Ini hasil dari luasnya hasil dari 7 dikali 12, kelilingnya menggunakan rumus persegi panjang juga. Simetri putarnya simetri putar persegi panjang berbeda dengan lingkaran, dan simetri lipat dari persegi panjang berbeda juga dengan simetri lipat dari lingkaran ya. Selanjutnya, jika kita memilih angka 3 ya, atau option ketiga, maka kita akan diminta untuk memasukkan alas segitiga karena kita menghitung segitiga di sini. Alas segitiganya misalnya 5 dan tinggi segitiganya misalnya 8. Maka di sini akan langsung muncul metode dari dari tampil hasil dari kelas segitiga. Jadi menggunakan rumus-rumus yang ada di segitiga. Sini akan muncul segitiga dan hanya luasnya ya di sini ya. Soalnya segitiga kan tidak mengextend interface keliling dan interface simetri, maka dia hanya akan menampilkan luas. Di sini luas dari segitiga itu kan setengah dikali alas dikali tinggi, jadi setengah dikali 5 dikali 8, maka hasilnya segitu. Begitu juga jika kita tekan 4, maka dia akan langsung menghentikan codingannya ya, jadi exit. Nah, bagaimana dengan jika kita mengetikkan angka dari luar 1 sampai 4, misalnya di sini 7, maka pilihan tidak valid, silakan coba lagi. Dah begitu saja sih menurut saya penjelasan saya untuk kasus 4 kali ini, dengan menambahkan buffer reader yang gunanya itu untuk membaca input dari pengguna melalui terminal, dan juga IO exception yang gunanya untuk menangani potensi terjadinya error ya di sini. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih Pak Badrul dan teman-teman jika sudah menonton. Terima kasih atas waktunya. Maaf jika waktunya kelamaan videonya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semester selanjutnya. Bye bye.